Hai trader, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh subscriber saya di YouTube channel. Yang sering ditanyakan pertama adalah tentang broker. Ya, jadi di dalam kita trading, broker itu perannya sangat penting ya teman-teman. Jika teman-teman ya salah memilih broker, bisa-bisa ya uang teman bisa habis. Dan di sini saya akan memberikan beberapa tips ya untuk teman-teman mencari broker yang baik dan yang aman. Pertama, carilah broker yang bisa memberikan edukasi trading. Jadi kalau Anda menemukan broker, carilah broker yang sering bisa memberikan kita pelatihan-pelatihan. Jadi kalau untuk newbie, kita itu jangan cari broker yang selalu memberikan kita janji-janji muluk aja. Bahwa kalau kita trading, kita bisa untungnya sekian-sekian ya. Dengan modal sekian, kita bisa meraup keuntungan sekian. Yang tidak pernah menjelaskan kepada kita bahwa trading itu ada risiko yang menanti di belakang kita. Ya, ini kebanyakan subscriber saya curhat dengan saya. Mereka lossnya sekian juta, ratusan juta, malah ada lossnya sampai miliaran. Kenapa bisa demikian? Karena dari awal mereka, para newbie ini tidak mencari suatu informasi yang benar tentang trading itu. Mereka hanya menerima mentah-mentah ya suatu ajakan dari marketing itu bahwa trading itu pasti mempunyai suatu keuntungan yang sangat besar. Dan Anda harus mencari broker yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa trading itu selain ada peluang untuk meraup keuntungan, tetapi juga akan mendatangkan suatu resiko kerugian. Jadi kalau ada broker yang datang kepada kita atau marketing broker itu menjelaskan ya dengan sedetail-detailnya, dan Anda diberikan suatu pelatihan. Ini yang sangat penting. Jangan Anda ucup-ucup langsung buka akun real, langsung Anda trading. Bahkan ada para newbie dia sendiri tidak trading, dia percayakan sama marketing tersebut. Kebanyakan tipe ya trader yang demikian itu kebanyakan loss. Jarang mereka bisa meraup keuntungan. Karena secara psikologis Anda harus tahu, marketing itu mereka mendapatkan keuntungan adalah dari hasil trading kita. Semakin besar lot yang kita tradingkan, maka marketing akan mendapatkan fee-nya lebih besar. Jadi kadang ada semacam tipe marketing, dia tidak memperdulikan bahwa kita itu untung atau rugi. Yang penting mereka kejar omset. Itu yang bahaya teman-teman. Tapi jika Anda menemukan marketing yang bisa bertanggung jawab gitu ya, bisa menjelaskan apa adanya di market itu, itulah broker yang baik. Jadi jangan Anda hanya ingin sekedar mendengar cerita-cerita baik saja, mimpi-mimpi indah saja, angin surga saja. Itulah yang akan membuat kita akan loss. Carilah broker yang awalnya tuh yang menjelaskan pahit-pahit kepada kita. Malah broker demikian itulah yang bagus menurut saya. Dan Anda jelas bahwa broker itu alamatnya jelas, ya, kantornya di mana, ya. Lalu mereka bisa sering memberikan edukasi yang benar. Edukasi yang benar itu begini, teman-teman. Trading itu setiap orang mempunyai modal berbeda-beda, tergantung dompet kita kan. Ada modal kita yang besar, ada juga modal yang kecil. Cuma sangat disayangkan pada saat ini ya, broker lokal itu maksudnya broker yang mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, itu kita sebut broker lokal atau broker Indonesia. Sekarang itu belum ada tradingnya itu lotnya kecil gitu loh. Mereka minimal itu sekali trading harus 1 juta. Itu kalau broker lokal. Sedangkan kalau broker
di luar negeri seperti broker Amerika, broker Rusia, broker Australia, mereka ada namanya lot mikro. Bisa kita tradingnya sekali trading 100.000. Bahkan ada yang kecil lagi, bisa sekali trading 10.000. Jadi, kalau saran saya ya buat teman-teman pemula ya, teman-teman newbie, sebaiknya Anda carilah broker luar kalau Anda pemula. Tentu saja kalau Anda belum sama sekali belum paham tentang apa namanya itu trading, ya sebaiknya Anda menggunakan akun demo. Karena dengan menggunakan akun demo itu Anda tidak akan rugi. Jadi Anda untuk berlatih itu pakailah akun demo dulu. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu baru Anda menggunakan akun real. Akun real itu artinya akun yang sudah menggunakan uang benaran. Jadi kalau untuk pemula newbie namanya ya, pakailah akun yang kecil. Mulai ya mungkin investasinya dari 2 juta. Jadi kalau kita trading 2 juta menggunakan lot yang 0.01 lot, itu kan kita trading hanya 100.000 per trade. Jadi 100.000 per trade, anggaplah kalau kita rugi 100 pip, itu kalau di gold ya, di emas, itu kerugian kita kan 100.000. Ya, jadi kalau kita mempunyai uang 2 juta, artinya kita mempunyai kesempatan untuk trading 20 kali. Dengan Anda berlatih dengan benar, nggak mungkin 20 kali itu berderetan Anda kalah terus. Ya, kita ambil teori lempar koin aja. Nggak mungkin koin yang kita lemparkan itu, nanti koinnya tuh jatuh dengan posisi yang sama. Tidak mungkin. Jadi ini ilustrasi saja. Sebaiknya untuk teman-teman newbie yang betul-betul baru gitu, yang betul-betul baru, Anda jangan sama sekali buka akun yang 100 juta, 200 juta. Jangan. Ya, sayang uang Anda nanti akan terbuang dengan sia-sia. Bagus kan? Anda resikokan dulu 2 juta. Karena secara psikologi sangat berbeda Anda trading di akun besar dengan akun kecil. Nah, kalau kita tradingnya 100.000, ya floating 100 pip, ya baru 100.000 rugi kita. Kita masih bisa tenang-tenang. Tapi kalau kita trading dengan akun besar, sekali trading 1 lot, itu nilainya 10 juta. Dengan floating 100 pip saja, Anda itu rekeningnya sudah berkurang 10 juta. Jadi secara psikologis, kita sangat terbebani pikiran kita. Ya, itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber, tip-tip mencari broker. Ya, jadi di sini saya sekaligus menjelaskan tentang tip mencari broker dan lot. Rasio lot dengan modal itu sangat penting. Jadi kalau Anda punya uang 10 juta, kalau Anda pecahkan dalam 100 kali trading, itu malah kan lebih aman. Berarti kalau Anda punya uang 10 juta, Anda pecahkan dalam 100 kali trading, berarti Anda sekali trading hanya 100.000. Jadi makin besar, ya makin banyak Anda pecahkan, kesempatan Anda belajar semakin banyak. Begitu. Lalu, trading ini ya, kita harus gunakan sebagai ajang berdagang. Banyak orang salah kaprah, salah paham. Trading ini dianggap sebagai ajang berjudi. Itu yang salah. Jangan Anda anggap bahwa trading itu adalah gambling. Ya, Anda mau kaya seketika. Dalam semalam Anda mau untung puluhan juta. Tidak mungkin ya teman-teman. Jadi, kita sekarang menganggap bahwa trading itu kita mengelola suatu trading bagaikan kita berdagang. Jadi kalau kita berdagang, kalau kita dalam sebulan bisa untung 5% sampai 10%, itu dagangan kita udah bagus. Istilahnya dagang kita ini sudah sehat gitu loh. Bayangkan kalau Anda melakukan perdagangan 1 bulan 5% sampai 10%. Artinya dalam 1,5 tahun atau dalam 1 tahun Anda sudah balik modal. Kalau 1 bulan 5%, artinya dalam setahun 60%. Berarti 1,5 tahun sudah 100%. Jadi kalau Anda investasi umpamanya uang 100 juta, artinya 1 tahun kemudian uang Anda 100 juta sudah balik.
untuk tahun berikutnya Anda sudah tidak menggunakan uang Anda. Anda sudah menggunakan keuntungan Anda untuk berdagang. Jadi begitulah mindset kita yang benar. Jadi kalau bisa untung 5% konsisten gitu ya, itu sudah sangat bagus. Karena kalau kita bungakan uang kita ke deposito, ke bank gitu ya, mana ada bunga 5% sebulan? Yang ada itu mungkin 1 tahun 5%. Nah, jadi mindset kita ini ya, pola pikir kita ini jangan salah dulu. Jadi banyak teman-teman newbie itu, kadang mereka itu tradingnya yang bisa mengacaukan pikirannya adalah di situ. Dia tidak bisa membedakan bahwa trading itu adalah dagang atau trading itu gambling. Nah, perbedaannya di sana. Kalau Anda bisa membedakan ini gambling dengan ini dagang, maka Anda ya trading itu sangat enjoy sekali. Jadi kalau kita umpamanya sudah bisa mendapatkan 5% dalam sebulan omset kita, artinya sudah bagus. Kalau umpamanya dengan modal 10 juta, Anda setiap bulan bisa untung 500.000, ya itu sudah bagus teman-teman. Artinya udah 5%. Jadi kalau mau untungnya lebih banyak, modalnya yang ditingkatkan, bukan lotnya kita perbesarkan. Itu yang bahaya. Jadi banyak orang salah kaprah gitu loh. Karena mau ngambil untung lebih cepat, lalu dia hajar lot. Hajar lot itu bahayanya kenapa? Karena ya kita tahu, kalau kita trading gold itu, dia menggunakan leverage, dia menggunakan margin, ada semacam daya ungkit. Jadi kalau kita tradingnya 1 lot, sebenarnya kita itu berdagangnya 1 miliar. Karena dia dikalikan 100 kali. Jadi kontrak size daripada gold itu adalah 100.000. Ya, 1 lot itu 100.000. Tapi kita untuk bertransaksi 1 lot, kita tidak perlu menyiapkan uang 100.000. Kita cukup menyiapkan uang kita $1.000. Karena tadi dia menggunakan margin ya, leverage ya, 100 kali lipat. Jadi bayangkan dengan modal 10 juta ya, kalau kita anggap $1.000 itu dengan kurs 10.000, artinya kan 10 juta. Dengan uang 10 juta Anda berdagangnya tuh 1 miliar loh. Nah, jadi Anda harus tahu, kalau Anda sekarang dagang 1 M, dengan Anda dagang 10 juta, di mana resikonya lebih besar? Pasti yang 1 M ini lebih besar kan? Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan kekuatan equity kita, kekuatan modal kita. Sama lah dengan kita dagang konvensional, ya kan? Kalau kita dengan modal 5 juta, ya mungkin kita dagang keliling, asongan, mungkin jual cendol, ya, jual sate, ya, jual bakso, ya mungkin modal 5 juta. Anda nggak mungkin dengan 5 juta ini Anda membuka supermarket. Jadi mindset kita harus dibenarin dulu gitu loh. Mungkin kalau Anda membuka supermarket, Anda butuh dananya 500 juta. Sedangkan dana kita hanya 5 juta. Jadi kalau dana kita 5 juta, tipe dagang kita juga harus disesuaikan. Carilah dagang yang bisa diserap dengan modal 5 juta. Ya mungkin jual-jual kios-kios kecil, gitu mungkin masih sanggup. Tapi dengan kalau modal 5 juta, Anda membuka supermarket, itu kan nggak mungkin. Samalah dengan kita trading di market. Kalau modal kita kecil, kita hajarnya lot besar. Itu sama umpamanya dengan 5 juta Anda membuka supermarket. Nah, di situ yang bahayanya. Jadi, umpamanya sekarang modal ketahanan kita sedikit. Kita membuka dagang kita dengan lot yang besar. Sekali ada kesalahan pembalikan arah saja, ya kita sudah margin call. Jadi teman-teman harus mengerti dulu loh, bahwa kita memperlakukan trading itu sebagai berdagang. Jangan memperlakukan trading itu sebagai berjudi. Kalau berjudi Anda kan artinya pakai tebak-tebakan aja. Tapi kalau kita berdagang, kita menganggap perdagangan ini harus dikelola dengan baik. Ya, cara ngelolanya gimana? Pertama, harus ada MM. Harus ada money management. Harus tahu mengelola risiko. Manajemen risikonya kayak gimana? Kalau kita salah, berapa kerugian yang kita gunakan?
Jadi semuanya itu ada ilmunya di sana. Lalu kita trading juga ya, bukan asal-asal tebak. Ya, tentu sebelum kita memulai mengambil suatu posisi, mengambil buy atau mengambil sell, kita terlebih dahulu mengadakan suatu analisa. Ya, tentu analisa itu ada dua, ya, analisa teknikal dan analisa fundamental. Untuk pemula tidak mungkin semuanya bisa pintar. Anda mesti belajar tahap bertahap. Mungkin Anda tekuni dari analisa teknikal dulu. Anda belajar melihat tren. Sekarang trennya kemana? Gitu, harus tahu. Lalu, titik perberhentian tren itu namanya support dan resistennya. Jadi, suatu harga itu kalau dia bergerak, dia ada titik jenuhnya. Nah, ada namanya titik jenuh beli, ada nama titik jenuh jual. Itu harus dipelajari. Lalu apakah itu pasti? Tidak pasti. Tidak pasti, tidak 100%. Semua analisa itu tidak ada 100%. Tapi walaupun tidak ada 100%, trader-trader profesional sampai saat ini tetap menggunakan analisa kalau mau trading. Walaupun kita mengetahui bahwa semua analisa itu tidak ada yang 100% akurasinya. Menggunakan analisa aja nggak ada 100%. Apalagi kalau pakai tebak-tebakan. Bayangkan, ya teman-teman ya. Nah, jadi oleh karena itu Anda harus melakukan trading itu ya. Kayak kita melakukan dagang. Ya, semuanya itu harus dikalkulasikan dengan baik. Jangan Anda gunakan trading itu sebagai ajang judi. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, begitulah yang sering-sering dikomunikasikan oleh para subscriber saya ya tentang broker, tentang cara trading. Di sini saya perlukan memberikan suatu pencerahan. Mungkin cukup itu dulu ya. Nanti kita akan bikinkan video bertemakan lain lagi ya, tema yang tidak sama ya. Mungkin untuk tahap ini cukup sampai di sini saja ya. Cukup sekian dan terima kasih.